Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk kami, biarlah kita di kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas raja. Dia itu Tuhan Allah yang Tuhan bumi, yang bisa mendengar bangsa. Dia saudara kami, Dia sampai terus bersama dunia. Untuk kami, Dia mati, Dia akan kita di kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Katakan Dia itu firman Allah.
Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, tadi saya dapat arahan kalau yang berasal alumni boleh duduk di sebelah kanan saya, yang tamu boleh duduk di sebelah kiri. Yang alumni sini, yang tamu boleh duduk di sebelah kiri. Boy, child, Jesus Christ, Christmas Day. Heard now the angels sing, it's born today. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, sitting we God. Boy, God, Jesus Christ, born. Angels sing, it's born today. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dolfi. Bapak Ibu, rekan-rekan alumni Kabensar dan para tamu undangan khususnya dari Lansia Santa Ana dan Panti Asuhan Hati Bangsa yang saya hormati, saya sapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore menjelang malam. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yesus karena perkenanan Tuhan kita bisa datang, bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti perayaan ibadah Natal alumni IKBensar. Dan kita berdoa juga buat rekan-rekan mungkin yang lain, semoga bisa sampai mengikuti ibadah pada sore ini bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tentunya saya mewakili rekan-rekan panitia yang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan
IKBN SAR dan para tamu undangan, selamat datang ya untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah perayaan Natal IKBN SAR pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat datang dan mohon maaf kalau ada keterlambatan waktu. Tadi yang rencananya di dalam schedule itu dimulai jam 5, tapi baru dimulai saat ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada segala kekurangan apapun itu, mohon dimaafkan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Jemaat terkasih, kita akan masuk ke dalam liturgi ibadah kita. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti hari ini kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Sang Immanuel datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadatan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, sungguh berbeda. Tentara malam Kumandang di angkasa raya, sangkakala surgawi megah. Bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia, dialah perwujudan hikmat Allah. Bersoraklah dan nyanyikanlah kidung indah. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus Putra Natal. Saya undang Pendeta Michael untuk
Penolong kita adalah dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita, anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Mari kita jamaat silakan duduk. Kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu pada kami Bapa. Khususnya buat alumni IKBN Sari ini Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan terhadap kami. Sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Untuk merayakan Natal itu semata-mata hanya karena anugerah-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami, biar semuanya bisa jadi atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah menjadikan kami anak-anak kepunyaan dan kesayangannya. Terima kasih Bapa. Tak lupa pula kami berdoa buat teman-teman yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya menyertai mereka, tibakan tempat tujuan dengan tidak kau stop apapun ya Bapa. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Raja di atas raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Manusia, Dia Yesus sangat kami, Dia Yesus sama Nabi selamat. Bangkit jemaat saya, bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi dengan manusia. Dia Yesus saudara kami, Dia Yesus sampai habis Tuhan, sampai Nats pembimbing terambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita angkat pujian lagi, hai dunia gembiralah. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
For the Lord is God, who sees for me, and every heart bearing fruit, and heaven intercede, and heaven intercede, and heaven duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemasangan lilin Natal. Saya undang untuk nama-nama yang saya sebutkan boleh maju ke depan. Ada Refli, Bapak Dolfi, Bapak Pendeta Michael, Pak Barta, boleh maju ke depan. Evi Liman, ada Ridwan, ada Ibu Sandra Boham, Pak Budi, Pak Budi, kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Sambil lilin berjalan, kita naikkan pujian Malam Kudus. Saya boleh minta matikan lampunya? Dinyalakan lilinnya di depan. Yang dikatakan dan
mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Malam kudus bintangmu juru selamat. Ada datang di dunia Kristus anak Daud. Sekalian sudah berjalan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Malam kudus. Aku datang ya Tuhanku, sembahyang di kandangmu, sembahyang di kandang dan mengucap syukur. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore malam yang indah yang Tuhan adakan bagi kami. Kalau kami perkumpulan IKA Bensar boleh mengadakan perayaan Natal di tempat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia, datangnya juru selamat, penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk sore malam yang indah Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Tuhan sendiri yang menyertai kami. Roh Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan bagi kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Roh Tuhan memimpin kami, memampukan kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kami bukan hanya mendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sertai kami semua juga Tuhan. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa pakai dia agar dia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut maksud Tuhan. Dan biarkannya apa yang kami lakukan pada sore malam hari di tempat ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan karena satu hal yang sangat indah bagi kami, bagi saya, dan tentu saja buat IKA Bensar yang boleh mengadakan perayaan
Natal di tempat ini. Dan sesuai dengan tema perayaan Natal kita adalah kasih Kristus mempersatukan kita. Saya percaya bahwa kita sudah mengikuti banyak perayaan Natal. Sebagai orang Kristen, perayaan Natal ini satu hal yang sangat khusus, satu hal yang sangat istimewa. Mengapa? Karena peristiwa Natal ini peristiwa yang tidak akan pernah terjadi lagi dalam kehidupan manusia. Satu peristiwa yang supernatural, satu peristiwa yang ajaib. Karena Alkitab katakan Allah melawat umatnya. Saudara bayangkan kalau Allah sang pencipta, Allah yang tidak terbatas, datang ke dunia yang terbatas. Bersama-sama dengan manusia yang terbatas. So ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa supernatural. Ini hal yang pertama yang harus direnungkan. Dan ini menjadi sukacita yang besar. Karena peristiwa yang luar biasa, Allah yang pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak terbatas. Allah itu datang ke dunia. Kalau dalam Alkitab dikatakan lahir, tapi kata lahir umumnya dipakai dalam konsep manusia sebagai pembuahan yang umum. Ya. Konsepsi yang umum terjadi pada manusia, kemudian lahirlah manusia. Tapi dalam bahasa teologis, kelahiran Yesus tidak disebut sebagai kelahiran biasa, tapi disebut sebagai inkarnasi. Inkarnasi artinya bahwa ada satu proses ilahi. Satu proses ilahi yang terjadi di dalam satu pembuahan kemudian lahir. Makhluk. Itu definisinya. Ya, inkarnasi. Yesus lahir bukan dari keinginan daging manusia menurut Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yesus lahir bukan karena hubungan yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Bahkan Maria ketika disampaikan ya, takut sebenarnya. Yusuf pun ketika disampaikan dia ambil Maria. Dia akan mengandung. Sebenarnya dia akan menceraikan. Maria dalam hukum Yahudi ketika dia hamil di luar nikah, itu artinya dia akan dihukum mati. Dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi malaikat katakan kepadanya bahwa anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Ini yang namanya inkarnasi. Tidak melalui proses biasa sehingga lahir manusia. Karena beberapa tahun yang lalu dalam pidato yang disampaikan oleh salah satu tokoh bahkan ngeledek. Kalau Yesus lahir, ada bapaknya, mamanya mana katanya. Ya, atau kalau mamanya ada, bapaknya siapa? Ya. Dia tidak begitu sajalah di medsos. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Yang pertama bahwa kenapa orang Kristen menjadikan Natal itu sebagai suatu peristiwa yang luar biasa dan dirayakan dengan penuh sukacita. Karena Allah pencipta langit dan bumi datang ke dunia. Dia yang tidak terbatas membatasi dirinya. Kalau bahasa teologis lagi, dia mengosongkan dirinya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8. Dia mengosongkan dirinya. Ya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Karena Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bisa datang dalam wujud manusia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua. Ini muka masih tegang-tegang ini. Ya kan? Tegang-tegang. Karena Allah yang besar datang ke dunia. Ini satu hal yang
menakutkan. Tetapi yang kedua, berita datang kepada gembala-gembala di padang. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Tuhan di kota Daud. Nah ini harus bergembira loh. Coba senyum dulu sedikit. Natal ini jangan ditukuk-tukuk mukanya ini. Ya kan? Ini orang muka kalau ibadah itu datang ke hadirat Tuhan itu dengan muka kayak mau dipotong lehernya ini kan. Kita datang dalam perayaan Natal di mana malaikat bersuka cita. Orang-orang datang memberikan persembahan. Kegembiraan ada. Tapi kemudian kayaknya kita kurang-kurang ini. Aduh. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau saudara tidak bisa senyum sekarang ini karena saudara punya persoalan. Kalau Bapak Ibu tidak senyum hari ini karena punya persoalan, masalah dan sebagainya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Tuhan di kota Daud. Amin. Boleh senyum sekarang? Natal kan harus senyum toh. Gitu. Harus gembira. Kalau kita nggak bisa senyum, karena masih mikir utang, masih pikir tagihan, persoalan rumah tangga dan sebagainya. Saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bukan berarti utang kemudian pulang kita sudah habis, utang sudah dibayar oleh Tuhan. Enggak, tetap bayar. Ya, hari ini telah lahir. Ini berita sukacita. Orang Kristen di seluruh dunia, bahkan bukan orang Kristen pun, di mal-mal sudah cerita lagu Natal. Ya, lagu-lagu Natal. Bells dan apa semua. Ya, Rudolf lagu-lagu yang semua ada lagi di mall. Padahal orang bukan percaya. Jadi yang kedua sebenarnya hari aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Ayat 10. Lukas pasal 2 ayat 10. Aku memberitakan kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ibu-ibu, tante-tante, om, ses, brur, nyong. Belum ada nyong. Oh ada nyong-nyong ini. Anak-anak muda sini. Kalau sini kan om, tante, brur, ses, opa lagi. Sama juga. Ini betul banyak opa. Ini di depan udah opa juga gitu. Cuma ya masih kuat-kuat sedikit lah ya. Ya. Nah, saudara pengasihan Tuhan Yesus Kristus, inilah mengapa orang Kristen bersukacita. Jadi pemaknaan tentang Natal ini bukan ritual biasa. Natal itu bukan kita tunggu 1 tahun 1 kali. Kemudian zaman dulu anak-anak nih kalau sudah Natal itu di Manado itu paling enak itu. Baru buka bulan Desember aja udah wangi semua. Nggak pakai parfum. Tapi parfumnya itu dari mentega. Parfum itu dari mentega. Campuran macam itu. Wangi semua seperti ini dia. Ya kan? Ya. Kita zaman anak-anak ini kan belum boleh makan ini. Belum tahun baru nih. Tapi tunggu-tunggu jauh mama masak. Ini tuh yang mana tuh angus-angus tuh. Ya, mama bikin spekulas. Bikin cookies daun. Apa, nastar atau itu. Itu anak-anak tunggu-tunggu yang angus ini. Ini dia. Kalau brudel, brudel enggak. Cake. Ya, kadang-kadang mama pergi sana. Angus, ini kalau zaman sekarang, haleluya angus. Kenapa? Anak-anak mau makan itu. Anak-anak mau makan itu ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah Natal. Sehingga Natal itu menjadikan satu harapan. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada pengharapan. Bukan hanya pengharapan masalah ekonomi, tetapi yang terbesar, juru selamat itu bahwa kita ketika Tuhan panggil kita akan bersama-sama dengan di surga. Juru selamat itu bukan hanya menyelamatkan kita dari masalah kita pribadi. Bukan hanya masalah keluarga, masalah kantor, masalah makan, minum, pakai dan sebagainya, perumahan dan sebagainya. Tetapi masalah hukuman yang kekal itu telah diambil oleh Tuhan melalui Kristus datang. Alasan yang kedua, mengapa dia datang ke dunia? Mengapa dia berinkarnasi? Ya, yaitu karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 3:16, semua pasti tahu ini. Karena semua pasti kalau dari Ebenezer ini pasti keluar itu sudah hafal ayat. Ya, sekolah minggu sudah hafal itu. Ya, namanya Ebenezer. SMA Kristen Ebenezer. Apalagi kalau sudah dari SD, udah hafal semua. Iya kan? Kalau enggak
Waduh, marah, guru agama marah ini, masa nggak hafal Yohanes 3:16. Ya, oke, yang sudah hafal masih ingat-ingat tuh, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, biasa ini berarti memang ini IKBN Serbutul ini. Ya, berarti dengar baik-baik itu yang namanya pendeta Arifin berkhotbah atau pendeta apa? Siapa lagi? Manampiring, Yohan Manampiring berkhotbah. Tiap minggu, tiap kebaktian kan masuk sekolah kan ibadah dulu toh. Jadi hafal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Apa alasan Allah datang ke dunia? Apa alasan Yesus datang ke dunia? Apa alasan juru selamat datang ke dunia? Halo? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih adalah alasan sehingga datang kepada kita. Oh, luar biasa. Kalau bahasa Manado halus dia bilang begini. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whoever believe in him shall not perish. Itu bahasa Manado halus. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Alasan Tuhan mau menyelamatkan kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Alasan dia turun ke dunia, alasan dia berinkarnasi, alasan dia membatasi dirinya, alasan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dia telah mengosongkan diri, bahkan dia mengambil wujud manusia dan dalam keadaan manusia ia telah mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, alasannya karena dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara, supaya kita tidak binasa. Binasa itu artinya tidak mengalami akibat hukuman yang kekal di lautan api. Itu namanya binasa. Bukan cuma mati, semua kita pasti mati. Soal waktu saja gitu. Ya kan? Soal antrean. Ya. Jadi kasih ini yang kita coba elaborasi. Yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Tadi baru intro. Udah 10 menit. Isinya kalau A, B, C, D, biasa saya berkhotbah paling cepat 45 menit. Tapi tulis tadi 30 menit. Ini mau habis, amin jo sekarang. Nah ya, ini intinya kan ada. Kasih Kristus mempersatukan kita. Mari kita baca ayat. Kolose pasal 3:14. Kolose 3:14. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ulangi lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yesus Kristus datang ke dunia. Allah melawat umatnya. Yesus Kristus datang menjadi juru selamat bagi kita karena dia mengasihi kita. Kasih yang dari Allah ini namanya agape. Kasih dari Allah ini saya ulangi lagi adalah agape. Artinya kasih yang tidak memandang siapa kita. Betul? Kalau kasih manusia kan dia pandang. Ya, kalau orang Betawi bilang, ada uang abang sayang. Enggak ada uang abang. Luar biasa ini. Ini dia, ini orang pepatah sudah diganti ini ya. Nah, kira-kira begitu.
Manusia melihat apa yang ada di depannya, dia alami, kemudian dia mengasihi sebagai satu alasan. Dia mengasihi. Tapi kalau Allah, dia tidak melihat siapa kita. Betul? Dia nggak lihat orangnya hidungnya mancung. Karena dia mancung, saya mau selamatkan dia. Atau karena dia kaya. Karena dia kaya, saya mau selamatkan dia. Atau karena dia pintar, saya mau selamatkan. Tidak. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya siapapun kita ya, yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ini yang perlu kita sungguh-sungguh pahami. Agape ini. Ya. Kalau manusia itu ada namanya eros. Ya, eros, kasih yang erotik, romantik, ya. Persahabatan, filia, ya, dan sebagainya. Nah, kasih Allah ini, agape ini adalah kasih yang ada pada Yesus yang melihat kita sebagaimana adanya kita. Amin. Dia melihat kita dalam segala kekurangan kita. Dan kemudian dia memberikan kasihnya kepada kita. Apa kasihnya? Dia memberikan nyawanya untuk kita. Supaya kita tidak binasa. Yesus datang ke dunia bukan untuk jadi raja. Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya. Pada waktu Yesus mau datang jadi raja, orang berkumpul banyak datang mengikuti dia, melayani dia. Murid-muridnya tanya, bahkan muridnya nggak berani nanya, mamanya nanya. Yesus, kalau nanti kau jadi raja, anak saya nanti duduk di sebelah kanan, anak saya lagi duduk di sebelah kiri. Karena dia pikir Yesus akan jadi raja. Tetapi Yesus bilang, tidak. Dia akan mati. Nah, ketika dia mati, orang meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang paling dekat meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, kasih inilah yang menjadi tema kita. Kasih Kristus mempersatukan kita. Alkitab katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Kasih itu dikatakan memiliki kemampuan untuk mengikat orang-orang percaya dalam satu perkumpulan. Jadi kalau agape ada di Ika Bensar ini, ya, ada di Ika Bensar ini, itu ikatannya itu akan kuat sekali. Amin. Kasih Kristus ada di kita, ya. Kita akan melihat bahwa kita akan mengalami satu persekutuan yang luar biasa. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dalam situasi sekarang ini, ayat ini sungguh luar biasa. Biasanya ayat ini saya sampaikan ketika saya sedang meneguhkan pernikahan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tapi saudara, kehidupan kita sekarang seperti ini pun. Di atas semuanya itu. Di atas masalah ekonomi. Betul? Di atas masalah kesulitan hidup kita. Di atas persoalan-persoalan kantor kita. Di atas persoalan dengan tetangga kita. Betul? Di atas persoalan dengan istri, suami, anak-anak dan sebagainya. Alkitab katakan, kenakanlah kasih sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apalagi sekarang ini lagi kampanye-kampanye ya. Suami istri bisa, saya satu, saya dua, saya tiga. Ini kalau tidak ada kasih Kristus ini bahaya, bisa keterusan. Iya, bisa keterusan. Tetapi di atas semuanya itu, artinya di atas semuanya hiruk pikuk pilpres, pemilu pilpres ini, kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Nah, kasih ini akan membuat kita wow, nyaman, tenang, happy, bahagia. Karena kasih itu luar biasa.
Penulis zaman dulu mengatakan begini, bicara tentang kasih Allah. Seandainya katanya, langit ini digulung dijadikan buku. Seandainya air di laut, danau, sungai dijadikan tinta. Seandainya semua pohon, batang pohon diubah dijadikan pena. Tidak akan cukup untuk menuliskan tentang kasih Allah terhadap saudara dan saya. Wah, luar biasa. Itu sebabnya Alkitab katakan di atas semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan Alkitab katakan, saudara dan saya benar-benar adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan. Budak, orang merdeka, orang Yunani, orang Yahudi, orang Yunani. Ya, bersunat atau tidak bersunat. Kristus adalah satu untuk semua. Karena Alkitab katakan 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Ketika kita percaya, saudara, kita semua menjadi satu dalam Kristus. Itu sebabnya dalam lagu-lagu persekutuan dinyanyikan zaman-zaman dulu itu, dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh pribadi Yesus itu sendiri. Saudara dan saya boleh percaya, boleh diselamatkan, boleh memiliki kepastian hidup yang kekal. Walau kalau kita meninggal nanti kita pasti ke surga. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Yesus juru selamat. Zaman sekarang penting juga. Perayaan Natal ini juga mengingatkan orang-orang. Karena pada zaman sekarang dalam kekristenan banyak sekali muncul pengajaran-pengajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah katanya. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan juru selamat. Tadi ini ada ayat-ayat yang seharusnya dibaca dalam perayaan Natal ya. Dalam perayaan Natal biasanya ada ayat-ayat yang suka dibaca. Saya sudah kasih 6 ayat tapi mungkin kurang koordinasi. Jadi ayat-ayat enggak dibaca itu untuk menuntun. Untuk menuntun. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena pada zaman sekarang dalam kekristenan banyak pengajar-pengajar Kristen yang menyesatkan jemaat. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus baru dilantik jadi Allah kalau setelah dia berkorban bagi manusia. Oh, jemaatnya besar, Tuhan besar, amat Tuhan hebat. Yesus bukan Allah. Ayat yang saya kasih sebenarnya mesti dibaca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Yesus sebelum lahir, Alkitab sudah menubuatkan yang mau lahir itu Allah. Mika pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa hai Betlehem Efrata, engkau yang terkecil di tanah Yehuda, bagimu telah lahir seorang yang permulaannya sudah sejak purba kala. Itu sebabnya Yesus dikatakan akulah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Karena dia telah ada sebelum semua ada. Dia telah ada sebelum semua ada. Mengapa? Karena dia itu adalah Allah sendiri. Dan Yesaya sudah katakan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Melalui perawan Maria. Ya, melalui perawan Maria. 700 tahun Yesaya sudah dinubuatkan. Untuk apa dinubuatkan? Supaya membungkam orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Allah. Supaya membungkam orang-orang pengajar-pengajar sesat. Yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 11 tadi katakan. Hari ini telah lahir bagimu. Siapa dia? Juru selamat. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas dibantahkan semua. Hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Alkitab sudah sampaikan itu sebelum dia ada. Pertanyaannya, kita mau dengar yang mana? Mau percaya Alkitab, firman Tuhan atau percaya perkataan manusia? Ya. Dan ini pentingnya kita membicarakan tentang Natal.
Bukan Natal sekedar makan, minum dan sebagainya, potong babi dan sebagainya. Waduh, ini dia. Kali Manado ini babi itu sepegang pisau semua ini. Babi-babi yang berjalan di sana ini sudah ada peda di sini. Dan tidak potong, kita potong mungkin itu ya. Itu mob. Ya, gambar-gambar lucu itu, ya. Karena babi itu paling menderita di Manado kalau sudah mulai Natal. Kalau sudah putar-putar lagu Natal itu babi, aduh, kalau boleh lari dia lari. Ya, dia lari ke utang, cuma karena di kandang kesiang ya. Ya, bukan soal makan minum, bukan soal baju baru. Ini mall ini dekat-dekat Natal ini mall penuh semua. Kenapa? Tante-tante, apalagi kalau orang Manado yang punya kelebihan. Orang Manado kan punya kelebihan, style, ya, gaya. Itu sudah nggak bisa trademark, kelebihan. Ya, itu pasti itu. Ya, no. Natal itu bukan soal makan hebat, makan enak, cookies enak, baju baru dan sebagainya. Natal adalah bagaimana kita merenungkan Allah yang datang dalam wujud manusia. Allah yang datang dalam wujud manusia itu merendahkan diri, mati tersalib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga nas pembimbing kita tadi, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Yesus Tuhan di kota Daud. Biar kita boleh gembira. Sehingga kalau kita naik, nyanyikan lagu, hai dunia, gembiralah. Kita nyanyi dengan gembira betul-betul, bukan nyanyi dengan muka diteguk, hai dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, biar kiranya kasih Kristus mengikat kita. Menjadikan perkumpulan Ikabenser ini diikat, dipersatukan, dan disempurnakan. Karena itulah fungsi agape. Itulah fungsi kasih Kristus. Dan lebih daripada itu, saudara dan saya yang telah menerima kasih Kristus, yaitu Yesus, kita punya pengharapan hidup yang kekal di sorga. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya bagi kita. Sehingga kita bergembira, kita boleh bersuka cita, karena Natal telah tiba. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini bukan sekedar pemanis, bukan sekedar pelengkap suatu perayaan, tapi firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari atas hari. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kami sukacita. Kasih Kristus mengikat kami satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga kami, suami, istri, orang tua dan anak, persahabatan Kristen, dan mempersatukan juga persekutuan organisasi Ikabenser dipersatukan oleh kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang berdoa. Amin. Firman yang indah telah dibawakan oleh Pendeta Michael. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Yasuhan.
How great is our God. See with me how great is our God. And I will sing how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And I will sing how great is our God. True to the word, the Lord is. Let never see a king. Let every harm prepare in room. Let never see. Let never see. Let never see. Joy to the world, the Lord is strong. Let never see your King. Let every heart prepare in room. And never see. Let never see. Let never see. Let never see. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. What a Father, oh my God. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. What a Father of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. What a Father of my heart. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Boleh sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan, kesaksian pujian yang sangat indah dari anak-anak panti asuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak mahasiswi STT Kasih Allah Indonesia.
Tuhan kesaksian yang indah. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Pujian Haji siarkan di gunung. Siarkan di gunung. Kita di mana juga, hai, siarkan di Selanjutnya kita akan mendengarkan Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Nancy. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami bacakan nama-nama pengurus yang terpilih, izinkan kami membacakan surat keputusan IKA Bensar nomor skep 01-Bensar-12-2023 tentang pengurus IKA Bensar periode 2023-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pembentukan pengurus IKA Bensar periode 2023-2027. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2023, Ketua Refli Aurelius Mandagi. Struktur pengurus IKA Bensar periode 2023-2027. Untuk itu, rekan-rekan sekalian yang namanya disebut, mohon untuk nanti berdiri, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun secara daring. Berikut adalah struktur pengurus IKA Bensar periode 2023-2027. Dewan Pembina, Refli Aurelius Mandagi sebagai Ketua, Sony Tumeleng sebagai anggota,
Truli Kosama sebagai anggota, Ridwan Sugianto sebagai anggota, Ronald Sorongan sebagai anggota. Dewan Penasehat, Brilian Ciputra sebagai ketua, Bartel Langelo sebagai ketua anggota, Jenny Sumendap sebagai anggota, Yune Mangiri sebagai anggota, Glenn Rampen sebagai anggota, Yori Tindas sebagai anggota, Peter Paat sebagai anggota, Meiti Lengkong sebagai anggota, John George Wayong anggota, Diana Sumele anggota. Berikut adalah pengurus harian. Ketua Umum Dolvi Rompas Esos SHMH, Wakil Ketua Devita Hamjaya, Wakil Ketua Pinkan Kusoy, Wakil Ketua James Kaihatu, Wakil Ketua Francisca Setiadi, Wakil Ketua Meliana Nios, Wakil Ketua Andrew Waluko, Sekretaris Nancy Bella, Wakil Sekretaris Yoko Sengkei, Wakil Sekretaris Evi Syuta Bolang, Wakil Sekretaris Sony Manopo, Wakil Sekretaris Luki Hamjaya, Wakil Sekretaris Dr. Yola Rindengan. Bendahara Evi Tumeleng, Wakil Bendahara Evi Limen, Wakil Bendahara Salhawati Otolua, Wakil Bendahara Aneke Masing, Wakil Bendahara Selvi Gunawan, Wakil Bendahara Lili Lengkong. Maaf, ada ketinggalan satu lagi. Berikutnya adalah seksi kerohanian. Ketua Pendeta Michael Lumanau, anggota Pendeta Yefta Patras S, Mary Mangindaan anggota, Stanley Langi anggota, Harry Ransil anggota, Pendeta Stanley Mandang anggota, Pendeta Ruth Paat anggota. Berikutnya seksi UMKM. Ketua Sandra Boham, Irke Polii anggota, Sandra Sembel anggota, Farne Manawan anggota, Sandra Tolib anggota, Meidi Wola anggota, Evelyn Tumiwa anggota. Berikut adalah seksi sosial budaya. Sharon Palit ketua, Grace Paulus anggota, Julianti Karamoy anggota, Beatrix Tumewu anggota, Shirley Langi anggota, Susi Arwandi anggota. Berikut adalah seksi olahraga. Budi Korompis anggota, ketua maaf. Budi Korompis ketua. Real Mantik anggota. Johan Chandra anggota. Nicholas Tulung anggota. Larry Rumate anggota. Berikut adalah seksi multimedia. John Stephen Sondak ketua. Stanley Suawa anggota. Rudi Pitanto anggota.
Evert Sairang, anggota. Jufni Korengkeng, anggota. Jefferson Koyo, anggota. Demikian adalah struktur pengurus IKBEMSAR yang terpilih untuk periode 2023-2027. Untuk itu kami persilakan Bapak Refli Mandagi untuk mengukuhkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun teman-teman yang mengikutinya secara online, daring. Pertama-tama syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja pada kesempatan perayaan Natal malam ini kembali kami melihat bahwa keberadaan Ikatan Alumni Ebenezer, SMA Ebenezer Manado yang sudah terbentuk sejak tahun 2011 memasuki tahun ke-13, November kita 12 tahun. Jadi sudah memasuki tahun ke-13. Syukur kalau pada malam ini kita akan menyaksikan pengukuhan pengurus yang baru. Memang pada awal kepengurusan saya juga diminta secara aklamasi dan berjalannya waktu selama 12 tahun. Terakhir reuni kami bulan Oktober yang lalu ya. Kami juga menyepakati secara aklamasi kepengurusan yang sudah dibacakan tadi. Oleh sebab itu sebelum berlanjut, paling tidak sebagai syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, keberadaan Ikatan Alumni SMA Ebenezer ini tentunya menjadi saksi sebagaimana kita rayakan sekarang, lilin yang siap berkorban sampai habis. Itulah filosofi Natal yang sesungguhnya. Sehingga sebelum melanjutkan ini, pertama-tama izinkan saya untuk bertanya kepada semua pengurus yang baru, baik yang di tempat ini maupun yang daring secara online, karena ini merupakan satu pelayanan. Apakah saudara-saudari bersedia untuk melayani Tuhan di dalam Ikatan Alumni SMA Ebenezer? Puji Tuhan. Dengan demikian, kiranya Roh Kudus menolong kita, baik pengurus maupun semua yang hadir, menyaksikan sehingga secara resmi kepengurusan yang baru periode 2023-2027 secara resmi kita kukuhkan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Berikutnya adalah kami persilahkan Ketua terpilih Dolvi Rompas untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih buat
Pak Pendeta, Pak Dr. Michael Lumano ya, yang sudah membawakan firman Tuhan, pesan-pesan Natal luar biasa. Tepat dengan judul perayaan Natal kita, yaitu kasih mempersatukan kita. Dan memang benar saat ini kita hadir di tempat ini, kita dipersatukan, dan sungguh luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Michael Lumano ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Refli Orius Mandagi, ya, tadi sudah mengukuhkan pengurus IK Bensar periode 2023-2027. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pembina. Dan terima kasih juga tentunya buat lansia dari Santa Ana yang sudah hadir, ikut beribadah bersama-sama dengan IK Bensar. Terima kasih ya Bapak Ibu. Dan terima kasih juga kepada adik-adik Panti Asuhan Hati Bangsa. Tadi sudah membawakan puji-pujian, sudah memberkati kita semua. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan IK Bensar yang hadir, baik pengurus maupun yang menjadi anggota ya IK Bensar yang malam hari ini hadir baik secara langsung maupun secara daring. Terima kasih ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya saya ingin menyampaikan bahwa tentunya dengan saya terpilih sebagai ketua yang baru, mengajak ya kita semua, rekan-rekan IK Bensar, baik yang hadir saat ini maupun yang mengikuti secara daring, agar supaya kita tetap ya saling sapa ya. Kalau istilah saya itu ada satu rasa. Jadi kita harus memiliki satu rasa sebagai keluarga besar alumni Bensar. Ya, jadi dimanapun kita berada, baik yang ada di Jakarta, mungkin di Manado, atau dimanapun di Republik Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Jadi kita punya satu rasa di mana kita adalah keluarga besar Ebenezer. Tidak memandang angkatan. Saya tadi bincang-bincang dengan Bro Woody, katanya kalau boleh itu angkatan kasih hilang supaya sama. Yang tua tetap muda, yang muda tetap muda, ya kan? Jadi tidak ada perbedaan. Jadi semoga ya terus kita jalin ya hubungan persatuan kita sebagai keluarga besar Bensar. Dan tentunya untuk ke depan akan ada mungkin pertemuan-pertemuan lanjutan, tapi nanti karena sudah ada seksi-seksi, jadi nanti kita berikan tanggung jawab kepada seksi-seksi tentunya untuk membuat program ya. Kayak mungkin seperti Bro Woody sebagai ketua seksi olahraga, mungkin katanya ada rencana ke depan kita akan ada pertemuan mungkin tiap bulan sekali, mungkin jalan sehat atau goes bersama. Nah itu nanti tinggal tergantung dari Bro Woody yang atur nanti. Tentunya dibantu oleh anggota-anggota yang lain. Ya, dan mungkin saya rasa banyak hal ya kalau kita mau sampaikan mungkin tidak cukup waktu. Ini waktu kita juga terbatas. Nah, semoga ini adalah merupakan titik awal ya. Awal dari kita sebagai ikatan Bensar, ikatan keluarga Bensar ya. Untuk mungkin harus sering bertemu lah. Untuk mungkin kita saling sapa, untuk melepaskan kangen mungkin dulu yang satu angkatan ataupun yang tidak satu angkatan. Saya rasa mungkin itu aja. Semoga semua berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi terima kasih buat dari Ibu-ibu lansia ya, Bapak Ibu dari Santa Ana dan adik-adik dari Panti Asuhan Hati Bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikutnya izinkan kami memberikan persembahan kasih kami kepada
perwakilan dari Panti Lansia Santa Ana dan Panti Asuhan Hati Bangsa. Untuk itu saya undang Bapak Refli untuk memberikan kepada perwakilan dari Panti Lansia Santa Ana, kami persilakan. Dan Pak Dolvi untuk Panti Asuhan Hati Bangsa. Terima kasih Suster Felicia. Berikut adalah perwakilan dari Panti Asuhan Hati Bangsa yang akan diberikan oleh Pak Dolvi. Sini dulu Suster biar bisa foto bareng. Terima kasih. Boleh didokumentasikan, nggak apa-apa, mungkin dari multimedia. Semoga di acara-acara berikutnya kami bisa bertemu kembali. Apakah kami mengundang kembali atau kami yang mengunjungi di sana? Gitu. Terima kasih banyak. Ya, kami persilakan. Terima kasih Suster. Tuhan. Pada akhirnya kita akan menutup ibadah kita, saudara-saudara, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Michael untuk doa penutup dan doa berkat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini, ibadah perayaan Natal Ika Bensar, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, saatnya kami akan menyelesaikan semua kegiatan ibadah perayaan Natal, dan juga kami bersyukur hari ini kami boleh mengesahkan atau pengurus Ika Bensar yang baru bisa disahkan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya pemeliharaan, perlindungan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami, dalam aktivitas, pekerjaan, usaha, pendidikan, atau apa saja yang dikerjakan bagi kami, anak-anak kami, bahkan cucu kami, atau siapapun kami yang ada pada saat ini, dalam semua aktivitas. Tuhan menolong. Dan biar kiranya Tuhan, setiap kami terus berharap dan mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, penolong, penyelamat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pengurus Ika Bensar yang baru ke dalam tangan Tuhan. Kerinduan untuk melayani Tuhan dalam ikatan alumni SMA Kristen Ebenezer Manado. Melalui kepengurusan, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari semua pengurus, Dewan Pembina, penasehat, dan pengurus. Tuhan memberkati dan semua kami yang ada pada saat ini. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Hati kami arahkan kepada Tuhan. Dan kami akan pulang dengan penuh keyakinan. Karena kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dalam damai sejahtera. Dan biar kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini dan bahkan sampai
Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita, membawa kita dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya di sorga. Bapa, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ibadah Natal kami sudah selesai dan kami menyediakan konsumsi di ruang sebelah. Buat yang mau makan di sini kami persediakan, yang mau bawa pulang pun juga sudah kami sediakan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kedatangan dari Oma Opa, dari Santa Ana, dari Panti Asuhan Hati Bangsa. Banyak-banyak terima kasih telah memberikan waktu. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di acara berikutnya. Kemudian adik-adik mahasiswa, terima kasih untuk bantuannya malam hari ini. Bapak Pendeta Michael Lumanau, terima kasih. Dan untuk rekan-rekan IKBK, kami ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk datang. Kami mengerti tanggal 9 ini memang tanggal sibuk, banyak bentroknya acaranya, kami paham. Jadi kami pun juga maklum kalau teman-teman yang lain yang nggak bisa datang itu karena mereka harus memilih skala prioritas. Tidak apa-apa, semoga kami diberikan kesehatan untuk tahun depan kita bisa bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya, dan nantikan kami update pertemuan-pertemuan kami berikutnya, entah itu jalan sehat atau sekedar kita ngopi-ngopi di mana ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di acara berikutnya lebih banyak lagi rekan-rekan yang berpartisipasi. Untuk Natal ini kami maklum. Oke. Dan sekarang adalah Ramadhan, kita boleh foto bersama. Jadi penutup dari kami, kita semua, Pak Tuan Wopak Kalawiran. Terima kasih. Boleh, foto bersama boleh? Mari foto bersama. Teman-teman instruksi boleh bantu untuk bagi. Utamakanlah untuk kepada panti asuhan lansia terlebih dahulu. Ya, prioritaskan untuk para undangan dari panti lansia terlebih dahulu dan panti asuhan anak bangsa, hati bangsa dibagikan terlebih dahulu. Mari sebelum pulang berfoto bersama dulu. Oke, yang oma-oma boleh duduk, yang lain boleh di belakang. Gabung dengan anak-anak boleh, silakan adik-adik. Yang muda-muda di belakang. Yang muda-muda boleh di belakang, yuk. Yang muda-muda di belakang. Atur barisan supaya kita foto bersama. Yang boleh, adik-adik boleh di belakang, yang muda-muda di belakang. Monggo silakan. Silakan. Kakaknya yang duduk Yang di muda-muda samping boleh. boleh berdiri di belakang. Yang muda-muda boleh berdiri untuk duduk berdiri di belakang.
Kami persilakan, ayo. Ayo kakak-kakak sekalian. Semua ya, Foto sama-sama. Semua ya. Pak Pendeta, Stefanus, silakan foto dulu. Kalau enggak cukup di belakang, yang muda-muda mungkin boleh jongkok di depan. Foto bareng dulu Om. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu di belakang. Geser ya. Baru makan panada ulang. Udah ngunyah nih, udah ngunyah ya. Udah ngunyah. Udah enak ini ya. Kalau yang masih bisa, kalau yang kuat lututnya boleh jongkok di depan. Yang muda-muda, Yang muda-muda yang Yang buat muda-muda. jongkok di depan. Yang muda-muda masih buat berdiri. yang muda-muda yang Ya. masih boleh jongkok. Oh iya, kalau buat jongkok juga di depan, duduk di depan boleh. Ya. Mari Jo, Kak Refli yang muda-muda boleh jongkok. Yang muda-muda jongkok di depan. Nanti aku bantu kalau berdiri. Ibu Pendeta boleh masuk. Masih Tuan. muda. Ibu Masih Pendeta boleh masuk. Masih boleh lipat tubuh. Anak tubuh mahasiswi toh. tolong dong. Ibu Pendeta Oke, Wani boleh oke, ikut dengar foto. aba-aba ya. Jadi semua pandangan di satu kamera. Oke, siap semuanya? Siap? Oke, 1, 2, 3. Lagi jempol sekarang. Gaya legend ya, Oke. jempol ya. Ayo, 1. Tante Wani masuk dulu, Tante Wani masuk Silakan. dulu. Ke rombongan. Siap semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, satu Sekali kali lagi lagi boleh gaya gaya bebas. 3, 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dahulukan dulu untuk para anak-anak dari panti dan panti lansia. Teman-teman konsumsi tolong dibagikan dulu untuk teman-teman adik-adik dari panti asuhan karena mereka akan terlebih dahulu sama oma opa dari Hati Bangsa. Oma opa boleh dahulukan dulu oma opa dari panti lansia Santa Ana, kemudian adik-adik dari panti asuhan. Terima kasih. Dahulukan dulu opa dan oma dari panti lansia Santa Ana, kemudian adik-adik dari panti asuhan.